Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dea Jaura, dalam video pembelajaran yang bertema teks cerita fantasi. Mari kita simak videonya. Apa kalian pernah menonton film Aladdin, Harry Potter, Doraemon, drama musikal Ambilkan Bulan, dan Kisah Lutung Kasarung? Semua itu adalah cerita fantasi. Jadi, apa itu cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah cerita hasil hayalan atau fantasi pengarang yang tidak terjadi di dunia nyata. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, misteri, dan keanehan. Artinya, cerita fantasi mengandung unsur-unsur yang tidak logis, seperti keajaiban, misteri, dan keanehan. Bahkan, terdapat unsur yang tidak ada di dunia nyata. Yang kedua, ide cerita terbuka. Artinya, ide dalam cerita fantasi tidak memiliki batas kenyataan, sehingga penulis terbuka untuk mengembangkan dengan sesuka hati. Contoh, tema dalam cerita fantasi meliputi tema mistis, horor, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, ruang atau tempat dan waktu dalam cerita fantasi melebihi realita dan tidak terbatas. Penulis dapat menggunakan berbagai latar untuk membangun cerita fantasi. Misalnya, dalam serial Harry Potter menggunakan latar tempat dunia sihir di mana para karakter dapat menggunakan sihir. Selanjutnya adalah yang keempat, tokoh unik. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang kelima, bersifat fiktif. Cerita fantasi bersifat fiktif, yaitu bersifat bukan kejadian nyata. Yang keenam, bahasa. Artinya penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama ada cerita fantasi total dan irisan. Artinya cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi nama orang, objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Selanjutnya cerita fantasi irisan. Artinya cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Jenis cerita fantasi yang kedua yaitu cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Artinya, latar sejaman berarti latar yang digunakan satu masa. Contohnya, fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Jadi yang digunakan hanya satu masa. Selanjutnya adalah latar lintas waktu. Berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dan 40 tahun yang mendatang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi yang pertama adalah orientasi atau pengenalan. Pada bagian ini, orientasi berisi tentang pengenalan latar, tokoh, dan kisah, baik dari segi tempat, waktu, maupun peristiwa. Selanjutnya yang kedua adalah komplikasi. Pada bagian ini, komplikasi berisi konflik, di mana konflik mulai muncul. Konflik adalah pertentangan atau kesukaran bagi tokoh utama. Komplikasi menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Bagian ini akan bergradasi dan memuncak hingga mencapai klimaks. Struktur teks cerita fantasi yang ketiga yaitu resolusi atau penyelesaian masalah. Pada bagian ini berisi tentang penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi juga dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utamanya.
Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama ada kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi adalah kata ganti orang pertama, seperti aku, saya, dan kata ganti orang ketiga, seperti mereka atau nama orang. Contohnya, mereka segera pergi ke istana. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya, saat tengah malam, Ratu menangis di kamarnya. Kata tengah malam menunjukkan latar waktu. Ratu menangis menunjukkan latar suasana. Di kamarnya menunjukkan latar tempat. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan sebagainya. Contoh kalimatnya adalah, setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Dalam kalimat tersebut menggunakan konjungsi temporal pada kata setelah. Unsur kebahasaan selanjutnya pada cerita fantasi adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh kalimatnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Sinta kalang kabut. Nah, itu semua adalah rangkuman materi teks cerita fantasi. Ada pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita fantasi. Semoga video kali ini bisa memudahkan kalian ya untuk lebih memahami tentang teks cerita fantasi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.